Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziana Amsalailida, NIM T2018-1001. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang perwalian anak di bawah umur dan perwalian orang gila. Nah, yang pertama yaitu perwalian anak di bawah umur. Di sini merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab. Tujuannya untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan anak di dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Untuk itu, ulama mazhab sepakat bahwa wali harus mempunyai syarat tertentu, yaitu wali dipersyaratkan harus berakal dan baligh, mengerti dan mampu mewakilkan dan seagama dan amanah. Hukum Islam menentukan wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak, baik keperluan nafkah, pendidikan maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta, misalnya harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya. Tugas wali mengenai diri anak sangat banyak, diantaranya memberikan pendidikan, oral agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga tidak menggunakan harta secara berlebihan. Hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Perwalian dalam Islam tidak hanya berkenaan dengan diri anak saja, tetapi juga mewakili semua hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang meninggal dunia. Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yang diwakilkan. Tanggung jawab tersebut wajib dipikul dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya. Dalam sisi peradilan, perwalian hanya dapat dilalui melalui petunjuk undang-undang. Peraturan mengenai perwalian ada di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dalam bab pasal 50-54 yang mengatur mengenai batas-batas umur anak yang diletakkan di bawah perwalian, mengenai syarat wali, tugas seorang wali, tanggung jawab seorang wali, serta bagaimana wali dapat dicabut kekuasaannya. Pengaturan mengenai cara pengangkatan dan penunjukan wali dimuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang tentang perwalian ditemukan dalam atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjukkan sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak, jelas dikatakan harus melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjukkan tersebut harus wajib mengelola harta, milik, dan diri anak. Yang kedua yaitu perwalian orang gila. Wakil dari orang gila yang berada dalam pengampuan disebut dengan pengampu. Pengampu adalah orang yang diangkat oleh pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa orang yang berada dalam pengampuan karena misalnya sakit ingatan atau sangat terbelakang pertumbuhan jiwanya. Pengampuan ini terjadi karena adanya keputusan hakim yang berdasarkan dengan adanya permohonan pengampuan. Pengampuan mulai berjalan terhitung sejak penetapan diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Ketika penetapan pengadilan dibacakan, mulai berlaku penetapan tersebut dan status orang gila secara otomatis telah berada dalam pengampuan dan diampu oleh wali pengampunya. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik orang gila tetap memiliki seperti benda atau hak milik atas tanah. Namun hak milik atas nama orang gila diwakilkan oleh pengampunya karena orang gila tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Apabila dalam pembagian harta warisan ada ahli yang berada dalam keadaan gila atau hilang ingatan sehingga ia berada dalam pengampuannya, maka ia tetap memperoleh bagian warisannya. Harta warisan yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan akan dikelola oleh wali pengampunya dan digunakan untuk mengurus segala hal yang dibutuhkan oleh orang gila yang berada dalam pengampuannya. Hak kepribadian yang dimiliki oleh orang gila berupa hak untuk hidup
dan hak untuk memiliki nama. Setiap orang berhak untuk hidup. Hal ini diatur dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebab orang gila berada dalam pengampuan adalah karena dia gila atau penderita gangguan jiwa. Sehingga apabila orang gila tersebut ingin pembebasan dari pengampunya, maka ia harus sembuh dari sakit gilanya. Pembebasan orang gila dari pengampunya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembebasan dirinya dari pengampunya dan menyertakan bukti-bukti serta surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah tidak menderita sakit jiwa atau gila. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.